sebabnya Al-Fatihah disebut juga sebagai Ummul Quran karena di dalamnya telah diterangkan segala macam ilmu yang ada sangkut pautnya dengan manusia ini. Dan ia adalah Ashabul Masani, yakni walaupun di dalamnya hanya terdiri dari 7 ayat, tetapi setiap keperluan manusia dalam hidup ini dapat dipenuhi olehnya. Tidak ada suatu masalah kerohanian yang tidak dapat penjelasan dari salah satu ayat yang 7 ini. Seakan-akan ketika menyelesaikan suatu masalah ilmiah yang ruwet, terpaksa harus kembali kepada pokok 7 ayat yang sering diulang-ulang ini. Ia disebut Masani, karena setiap rakaat dalam sholat orang Islam itu harus dibaca surah Al-Fatihah ini. Kemudian, ia juga disebut sebagai Quranul Azim. Yakni merupakan satu kitab yang dikatakan Ummul Kitab atau Ummul Quran. Ia tetap juga merupakan bagian dari Quran Karim dan tidak terpisahkan daripadanya. Ada orang yang salah paham berkata bahwa Al-Fatihah itu terpisah dari Quran Karim. Al-Fatihah dikatakan Quran Azim dengan makna seperti itu. Kita berkata kepada orang, misalnya, bacalah Quran. Sedangkan yang dimaksud ialah hanya 1 atau 2 ayat atau mungkin 1 ruku. Jadi tidak seutuhnya seluruh Al-Quran, tapi orang mengatakan bacalah Al-Quran. Nah, surah Fatihah dinamakan juga surah Asy-Syifa. Karena di dalamnya ada penangkal untuk segala macam rasa was-was dan sakwa syangka yang dapat timbul di dalam hati manusia tentang suatu agama. Ia adalah penawar selain dipakai sebagai jampi-jampi atau doa-doa. Dengan membacanya manusia dapat terhindar dari serangan-serangan syaitan dan anak cucunya. Dan ia dapat memberi keteguhan hati sehingga serangan syaitan itu tidak berbahaya bagi orang itu. Jadi kandungan Al-Fatihah yang 7 ayat itu, bila kita baca dengan sungguh-sungguh dan mohon pertolongan Allah Ta'ala, itu dapat menyelamatkan manusia dari segala macam godaan setan. Selanjutnya, ia adalah suratul Kunz atau khazanah. Karena di dalamnya mengalir sumber-sumber ilmu dan pengetahuan. Di dalam bahasa Urdu, ada sebuah pepatah yang biasa orang sana katakan bahwa lautan dimasukkan ke dalam kendi. Peribahasa ini rupanya hanya cocok untuk surah Al-Fatihah. Mengapa? Karena surah ini dapat dikatakan kandungannya telah mencakup seluruh kandungan Al-Quran Karim. Seibaratnya, sedemikian luasnya lautan itu dimasukkan ke dalam sebuah kendi yang kecil. Karena Al-Fatihah yang hanya terdiri dari 7 ayat dapat mencakup seluruh kandungan Quran Karim yang demikian luas dan besarnya. Itulah istilah yang sering dipakai oleh orang-orang yang berbahasa Urdu. Alhasil, maksud saya menghitung-hitung nama-nama Fatihah ialah untuk menarik perhatian para pembaca kepada maksud yang amat luas dari surah Al-Fatihah ini yang diterangkan oleh yang mulia baginda Rasul Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan namanya yang beraneka ragam, dengan kandungan yang demikian luas bagaikan lautan. Padahal kalau sekadar nama saja, bila itu kosong dari isi dan makna, maka jangankan hanya 9 nama, 100 nama pun tidak ada gunanya. Tetapi bagaimana Al-Quran telah memberikan satu kedudukan bagi suratul Fatihah, dan Rasulullah SAW tidak mungkin mengerjakan sesuatu yang tidak berfaedah, memberi sebanyak 9 nama bagi Al-Fatihah ini. Karena di dalamnya terkandung demikian tinggi derajat-derajat yang telah diterangkan di dalamnya. Jadi bagi orang-orang yang berpikir, di dalam nama-nama ini ada satu penjelasan yang sangat luhur dan petunjuk yang sempurna, dan mereka mempelajari Al-Fatihah dengan kandungan-kandungannya, maka insya Allah akan mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam kehidupannya akan merasakan kebahagiaan lahir batin dunia hingga akhirat. Hadirin hadirat yang mulia, selanjutnya akan saya sampaikan bahwa tentang keutamaan daripada surah Al-Fatihah. Diterangkan oleh Khalifatul Masih kedua bahwa banyak sekali keutamaan surah ini yang diterangkan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagiannya sudah diterangkan dan disebutkan dalam nama-nama yang lalu, dan sebagiannya lagi secara lebih rinci akan diterangkan nanti. Seperti misalnya di sini An-Nasai dari Ubay bin Ka'ab meriwayatkan, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma anzalallahu fi Taurat wala fil Injil misla ummul Qur'ani wahya sab'ul mathani wahya maqsumatum baini wa baina abdi li abdi ma sa'ala. Kitabul Iftitah Fadlu Fatihatul Kitab. yakni yang mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menurunkan di dalam Taurat maupun di dalam Injil seperti yang diturunkan di dalam Ummul Quran, yaitu Sabul Masani, dan ia dibagi sama rata antara aku dengan hamba-hambaku.
Dan untuk hambaku apa yang dimintanya, dikabulkannya. Kitabul Iftitah, Fadlul Fatihatul Kitab. Jadi dengan perantaraan surah Al-Fatihah ini, doa apapun yang dipanjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala mesti akan dikabulkan. Keunggulan dan keutamaan ini sangat penting sekali dipahami oleh kita. Karena di dalamnya diterangkan suatu patokan amal yang berfaedah bagi manusia di dunia dan di akhirat. yakni doa yang dipanjatkan dengan perantaraan Al-Fatihah ini tentu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sudah tentu maksudnya adalah bukan bahwa setiap doa yang kita panjatkan, yang kita berdoa kepada Allah Ta'ala sesudah baca Fatihah lalu dikabulkan begitu saja. Tidaklah demikian maksudnya. Melainkan maksudnya ialah wasilah perantara doa yang diterangkan di dalam Al-Fatihah ini dengan memanfaatkannya barulah doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala itu akan dikabulkan. Jadi jangan salah paham pemirsa yang budiman, bahwa kalau kita setelah baca Fatihah lalu kita minta pada Allah Ta'ala lalu dikabulkan, tidak seperti itu maksudnya. Jadi harus kita pahami dan kita pelajari apa yang dikandung dalam Al-Fatihah itu. Yang merupakan intisari daripada Quran Karim. Di dalam 7 ayat yang singkat itu. Begitu luas dan kandungannya terkandung di dalamnya itu. Bila kita telah memahami apa yang dimaksud di dalam 7 ayat Al-Fatihah itu, dan kita tentunya memenuhi segala macam syarat-syarat untuk dikabulkannya suatu doa kepada Allah Ta'ala, barulah akan terkabul. Jadi tidak semudah dan segampang apa yang diucapkan di sini bahwa seseorang yang dengan membaca Al-Fatihah lalu berdoa lalu dikabulkan oleh Allah Ta'ala apa yang dia minta. Tidak seperti itu. Jadi harus dipahami betul apa yang terkandung di dalam Al-Fatihah ini. Nanti kita akan jelaskan lebih jauh lagi. Hadirin hadirat yang mulia, sekarang bisa saja timbul suatu pertanyaan. Apa yang dimaksud dari wasilah atau perantara itu? Dari kalimat surah ini sudah jelas bahwa wasilah itu adalah yang terkandung di dalam Fatihah itu sendiri. Yaitu pertama adalah Bismillah. Yang kedua, Alhamdulillah. Yang ketiga, Ar-Rahman. Yang keempat, Ar-Rahim. Yang kelima, Malik Yaumiddin. Yang keenam, Iyyaka na'budu. Yang ketujuh, Iyyaka nasta'in. Itulah wasilah atau perantara untuk terkabulnya suatu doa yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Tentunya kita harus memahami apa yang dimaksud dari 7 poin ini yang terkandung di dalam 7 ayat Al-Fatihah itu. Harus kita pahami. Seolah-olah sebagaimana surah ini mempunyai 7 ayat. Demikian pula ia mempunyai 7 pilar untuk terkabulnya suatu doa yang dipanjatkan oleh orang-orang mukmin. Subhanallah. Hadirin yang mulia, dasar pertama. Di dalam kalimat Bismillah diterangkan bahwa tujuan berdoa itu haruslah yang baik. Jadi tujuan kita berdoa harus yang baik. Tidak benar seorang pencuri misalnya berdoa kepada Allah Ta'ala untuk mencuri. Supaya dikabulkan doanya itu. Dengan menyebut nama Allah dan dengan meminta pertolongan Allah. Apa saja doa yang akan dipanjatkan mesti hendaknya. Tentang sesuatu pekerjaan yang di dalamnya ada persetujuan antara Allah Ta'ala dengan hambanya yang meminta itu. Jadi perhatikanlah di dalam kalimat yang pendek ini sudah diterangkan ketentuan-ketentuan doa. Jadi kita jangan berdoa pada Allah Ta'ala untuk suatu keburukan atau kejahatan. Hendaknya kalau ingin dikabulkan oleh Allah Ta'ala, doa itu harus yang baik. Baik buat diri kita, untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, untuk masyarakat kita, dan untuk yang lainnya. Jadi kalau kita berdoa yang baik-baik, inilah yang akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi harus ada kesinkronisasian. Ada sinkronisasi, ada kecocokan antara seorang hamba mukmin yang berdoa kepada Allah Ta'ala dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang akan mengabulkan doanya itu. Jadi ini dasar yang pertama. Doa itu harus yang baik, jangan yang buruk-buruk. Jadi saya sering melihat, Huzur berkata, bahwa saya sering melihat orang berdoa untuk kecelakaan dan kebinasaan orang lain. Demikian juga kadang-kadang mereka itu berdoa untuk suatu maksud yang tidak baik. Kemudian mereka menggerutu, katanya, doa saya tidak dikabul. Sebagian orang ada yang berlagak sok bertakwa. Mereka memberikan jimat dan berdoa qomat kamit untuk hal-hal yang tidak pantas. Padahal semua doanya itu akan ditamparkan kembali ke pipinya. Jadi, doa yang makbul di sisi Allah Ta'ala syaratnya adalah doa yang baik, di mana Allah ridho terhadap doa yang diminta oleh seorang hamba itu. Inilah yang perlu dan sangat penting sekali dipahami oleh kita di dalam berdoa agar doa kita dikabulkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang mulia, demikianlah untuk episode kali ini yang dapat disampaikan. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada episode selanjutnya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.